Kalau memang ingin jadi pengusaha, dimatangkan dulu konsep usahanya. Jangan buru-buru untuk keluar dari kantornya, dimatangkan dulu konsep usahanya, betul-betul sudah berjalan usahanya, betul-betul sudah ada hasilnya, baru nanti total akan terjun ke sana. Nama saya Lukman Rosadi, biasa dipanggil oleh teman-teman Adi. Saya dari TDA Kabupaten Jombang. Saya sekarang di usaha kuliner, minuman kekinian. Baik, jadi saya memulai usaha ini sekitar bulan Desember tahun 2019 ya. Saat itu mencoba untuk mencari produk baru, tetapi yang tidak susah diimplementasikan, dan saya banyak belajar dari YouTube maupun dari beberapa usaha di Indonesia yang sedang berkembang. Nah, saya menggunakan metode amati, tiru, dan modifikasi, dan saya menemukan produk ini gitu. Saat itu produk minuman kekinian atau boba di tempat saya memang sangat jarang sekali, sehingga saya coba untuk memasuki atau mencoba untuk memasarkan produk itu di kota Jombang, karena memang belum banyak kompetitor yang ada di kota Jombang saat itu gitu. Tren minuman kekinian sebetulnya tidak lama menurut saya, hanya sekitar 1 atau 3 tahun ke depan. Tetapi kita harus terus berinovasi. Kalau ingin konsisten di area minuman atau kuliner minuman, kita harus berinovasi terhadap minuman-minuman tersebut. Tapi menurut saya 1 sampai 3 tahun ke depan minuman boba ini saya rasa masih digemari oleh banyak kalangan teman-teman dari anak-anak sekolahan maupun mahasiswa di lingkungan sekitar Jombang atau kota lainnya. Sangat tidak ada sama sekali. Jadi karena memang dulu saya adalah karyawan, kemudian masuk ke dunia usaha ini suatu hal yang baru gitu. Sangat-sangat baru bagi saya. Saya sekitar 18 tahun. Setahun sebagai karyawan, sehingga mindset saya juga mindset karyawan saat itu. Yang harus diubah adalah pola pikir. Jadi menurut saya rutinitas dari seorang karyawan itu yang membentuk kesehariannya, pola pikirnya mereka untuk menemukan sesuatu yang baru itu minim sekali gitu. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan dunia usaha. Ketika kita sudah menjadi entrepreneur, mindsetnya harus dirubah. Setiap hari kita harus solutif, Butejo 2020. Nah, itu harus solutif, karena masalah itu bukan masalah ya, bagi pengusaha itu adalah tantangan dan harus diselesaikan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan, ya bukan pengusaha namanya seperti itu. Saya dipaksa oleh ketentuan Tuhan untuk menemani ibu saya di rumah, karena saat itu tidak ada orang yang menemani, sehingga saya harus satu-satunya yang berpeluang untuk menemani beliau, dan saya harus memutuskan hubungan kerja saya dengan perusahaan yang lama, dan saya kembali pulang ke kampung halaman di Jombang. Nah, bagaimana saya nanti di Jombang hidup? Nah, itu saya harus mencari peluang-peluang supaya tetap mendapat penghasilan, dan tentunya doa ibu itu yang berpengaruh di situ. Kalau menurut saya faktor yang utama itu ya tadi mindset, pola pikir tadi gitu. Itu yang paling utama. Jadi selama hampir 15 tahun dengan day to day activity atau test it knowledge yang sudah kita punya di dunia kerja itu sangat berbeda. Hanya beberapa saja yang bisa kita serap dan kita implementasikan atau kita terapkan di dunia usaha ini. Tentunya kalau kita dulu bekerjanya dengan bersungguh-sungguh, kemudian disiplin dengan yang tinggi dan bagus, nah itu nanti akan memberikan pengaruh yang baik ketika kita
berada di dunia usaha gitu, dan itu kita bisa terapkan untuk kita bisa berusaha lebih baik seperti itu. Saya cukup lama sekali, hampir setahun. Hampir setahun saya mencoba untuk mengurai atau membobol dari dinding mental block itu. Karena kebiasaan dan rutinitas di dunia kerja yang sebelumnya itu sudah sekitar 18 tahun, jadi saya sangat pelan-pelan sekali gitu menemukan saya harus bagaimana menghilangkan rutinitas itu, kemudian day to day-nya harus ngapain, kedepannya saya harus apa, dan itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih tidak mungkin kita akan berubah secepat itu gitu. Pengalaman saya sekitar 1 tahun itu saya baru bisa merubah sepenuhnya saya menjadi seseorang yang bukan karyawan. Kalau dulu di dunia kerja kita target dari atasan, kalau sekarang kita harus menentukan targetnya sendiri dan kita harus eksekusi sendiri, seperti itu. Itu yang menurut saya yang sangat kelihatan. Menyikapinya ya kita harus mencari solusi yang terbaik ya, mencari solusi dan mencari peluang untuk meningkatkan usaha kita gitu. Di samping kita menerima keadaan, tetapi tidak diam begitu saja, kita harus mencari peluangnya di mana kita masih bisa bertahan dan bergerak. Kalau saat ini mungkin efisiensi yang harus dilakukan, tapi alhamdulillah untuk kuliner, minuman kekinian saya rasa tidak terlalu drop turunnya, meskipun ada penurunan tapi tidak terlalu jatuh sekali, karena segmennya pun juga anak-anak muda umur sekitar SD, SMP, dan SMA, di mana notabene mereka memang tidak berpenghasilan, tetapi hanya meminta orang tuanya saja untuk membeli sesuatu itu dan mereka bisa beli. Alhamdulillah tidak ada penurunan yang cukup tajam dan masih bisa bertahan. Kalau itu bingung saya. Yang jelas harus punya spend minimal 6 bulan sampai 1 tahun biaya hidup untuk 6 bulan sampai 1 tahun sebelum teman-teman itu memulai dunia usaha gitu. Kalaupun harus, mohon maaf gini, misalnya teman-teman ingin mempunyai usaha, nah itu usahanya itu harus minimal sudah berjalan 6 sampai 1 tahun juga, dan spend money untuk biaya hidupnya sekitar segitu, 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau menurut saya silakan resign dari dunia karyawannya untuk menjadi pengusaha ketika memang usahanya sudah berjalan dan mendapatkan profit dan cukup untuk menggaji beberapa karyawan. Kalau menurut saya begitu, sehingga ketika kita resign itu kita sudah punya income tersendiri dari usaha kita. Kalau itu tergantung individualnya ya. Tidak bisa didukung, misalnya gaji saya dulu 20 juta, kemudian saya harus berusaha dengan mendapatkan penghasilan 60 juta atau minimal sama. Itu tidak bisa ditentukan dengan pasti. Tetapi kalau saya ternyata optimis dan bisa menerima setengahnya dari gaji saya sebelumnya, bisa jalan dan itu bisa diperjuangkan, saya rasa tidak masalah. Kalau memang ingin jadi pengusaha, dimatangkan dulu konsep usahanya. Jangan buru-buru untuk keluar dari kantornya, dimatangkan dulu konsep usahanya, betul-betul sudah berjalan usahanya, betul-betul sudah ada hasilnya, baru nanti total akan terjun ke sana. Nah, dalam proses memantapkan itu, dalam proses sampai usahanya betul-betul berjalan, itu penuh perjuangan siang dan malam, dan itu mungkin kerja kerasnya ada di situ. Kalau menurut saya ya, satu, di luar jam kerja tentunya. Kalau kita di dalam jam kerja sama saja kita korupsi waktu di situ. Di luar jam kerja dan weekend, dan itu harus dioptimalkan untuk usaha kita sendiri. Berpartner sangat memungkinkan sekali jika kita sudah mempunyai partner yang
dapat dipercaya, bekerja sama, kemudian berpartner dengan mereka sangat memungkinkan sekali. Kalau tidak ada kepercayaan, itu sebaiknya diabaikan saja. Kalau menurut saya dengan saudara, menurut saya lebih baik gitu. Atau teman dekat, dengan teman dekat yang sudah lama kita berusaha, menurut saya lebih baik. Bagi teman-teman yang terkena imbas corona dan di PHK, kalau ingin berusaha, cari produk yang mudah dan tidak banyak modal. Coba cari di dunia, di internet atau di YouTube, cari usaha-usaha yang memang mudah dijalankan dan tidak terlalu banyak resiko. Jika memang modalnya cukup, dimulai saja dulu, nanti improvisasi kedepannya akan coba untuk dianalisis kembali. Tapi kalau kita tidak memulai sesuatu yang baru itu, kita tidak akan berjalan. Nah, bagi yang mengalami PHK, berhenti begitu saja, nah semangatnya itu yang digunakan untuk kita memulai. Satu, tanggung jawab, disiplin yang tinggi, itu kuncinya. Dan ada lagi, yaitu apa ya, action. Kalau profesional kan di dalamnya ada tanggung jawab, jujur, kemudian disiplin, ya gitu. Action ini perlu. Nah, semangat untuk actionnya itu kalau di perusahaan kita action karena ada target atau ada atasan. Nah, ini dibawa kepada perusahaan kita, gitu, pada usaha kita untuk selalu eksekusi. Karena biasanya eksekusi itu bermasalah baik kita ada di perusahaan maupun ada di usaha kita sendiri. Itu seperti umum halnya dilakukan oleh orang-orang, bahwa ada 2,5% haknya orang lain di kekayaan atau yang rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu jangan sampai lupa. Dan perkaya, memberikan manfaat untuk tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya dahulu, jangan sampai mereka luput diperhatikan. Tentunya karyawan juga harus diperhatikan. Bagi teman-teman komunitas TDA ataupun belum menjadi member atau bagian dari komunitas TDA, saksikan terus TDA TV. Di situ banyak sekali ilmu. Hatamkan dari serial 1 sampai terakhir supaya kita mempunyai wawasan yang luas di dunia usaha dan bisa mengembangkan usaha kita. Salam kolaborasi untuk negeri.